Peristiwa 1. Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Nagasaki. Penjelasan. Pada 6 Agustus 1945, Sekutu memberikan serangan telak pada Jepang. Hiroshima yang merupakan salah satu kota penting di Jepang dijatuhi serangan bom atom. Ledakan dasar kemudian melulatkan seisi kota. Hanya berselang 3 hari, 9 Agustus 1945, Sekutu kembali menjatuhkan bom di kota kedua, Nagasaki, 8 Agustus 1945. Peristiwa kedua, pertemuan 3 tokoh bangsa dan Jenderal Terauchi di Dalat. Penjelasan. Jenderal Terauchi Hisaichi mengundang 3 tokoh bangsa untuk menemuinya di markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. 3 tokoh bangsa itu yakni I.R. Soekarno, Mo Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat. Ketiganya berangkat ke Vietnam pada 9 Agustus 1945. Mereka kemudian bertemu oleh Jenderal Terauchi pada 12 Agustus 1945. Pada intinya, dalam pertemuan itu Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Peristiwa ketiga, Jepang resmi menyerah pada Sekutu. Penjelasan. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan secara bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kabar ini kemudian berembus hingga ke tanah air. Peristiwa keempat, perseteruan golongan muda golongan tua. Kabar menyerahnya Jepang pada Sekutu sampai ke telinga golongan muda. Menurut mereka, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Golongan muda kemudian mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan paling lambat pada 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno-Hatta menolak gagasan ini. Tunggal berpendapat lebih baik menunggu hingga 24 Agustus 1945, yakni tanggal kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan oleh Jenderal Terauchi. Selain itu, Soekarno bersikeras untuk menunggu pendapat dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Pada akhirnya tidak ada titik temu antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa kelima, peristiwa Rengas Dengklok. Penjelasan. Buntunya dialog dengan golongan tua membuat golongan muda tidak punya pilihan lain selain membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Rengas Dengklok kemudian dipilih sebagai tempat untuk mengamankan 2 tokoh bangsa itu. Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945. Langkah ini diambil oleh golongan muda untuk menekan Soekarno-Hatta agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perundingan, akhirnya golongan tua bersedia untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ke-6, rapat di rumah Laksamana Maeda. Pada 16 Agustus 1945 di malam hari, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Bersama dengan tokoh nasional lainnya, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merundingkan persiapan proklamasi kemerdekaan. Perundingan yang berlangsung sejak malam hingga pagi itu kemudian menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur 56. Kabar mengenal proklamasi ini kemudian segera disebarkan ke seluruh negeri.